Jokowi adalah iblis berkedok manusia. Dan ternyata tepatnya pada tanggal 28 Februari, seorang pencuri pelaku kejahatan HAM diberikan gelar. Hai, jangan mau dibodoh-bodohin dengan bocah kencur. Bocah kencur yang nggak ngerti apa-apa. Nah, itulah tadi cuplikan video di mana ada seorang mama yang melakukan sebuah aksi demonstrasi. Kita lihat sendiri betapa beringasnya mama ini sampai-sampai menyemprot Pak Jokowi dengan kata-kata yang tidak layak. Dan juga Gibran dikatai anak bau kencur. Saya kira inilah efek kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan juga gerombolan-gerombolannya yang membuat respon dari sebagian rakyat Indonesia dan terlihat tidak beretika. Kenapa? Karena semua itu terjadi sebab Pak Jokowi sendiri yang memberikan contoh-contoh yang buruk terhadap masyarakatnya. Baiklah, saya kira lebih lengkapnya kita simak terlebih dahulu seperti apa videonya dan betapa beringasnya sebagian masyarakat menanggapi persoalan kekisruhan yang terjadi di negara kita yang tercinta ini, terutamanya terkait dengan pemilihan-pemilihan yang terjadi di Indonesia yang begitu kacau. Saya kira semua dikendalikan oleh Pak Jokowi. Langsung saja ke videonya seperti apa. Jokowi adalah iblis berkedok manusia. Dan ternyata tepatnya pada tanggal 28 Februari, seorang pencuri pelaku kejahatan HAM diberikan gelar oleh Presiden terhormat kita Bapak Joko Widodo dengan gelar Jenderal Bintang 4. Maka hari ini saya Noviana akan juga memberikan gelar kehormatan kepada seorang Joko Widodo, yaitu gelarnya sebagai Bapak Pengkhianat Bangsa dan Bapak Perusak Reformasi. Terima kasih Pak Jokowi. Ternyata apa yang diperjuangkan oleh kami aktivis 98, keluarga korban selama hampir 26 tahun, keluarga yang selalu memperingati Kamisan hampir 18 tahun, di mana mereka menuntut keadilan, mereka mencari keadilan. Tapi apa yang keluarga korban dapatkan? Bukan keadilan, tapi justru tangisan dan kepedihan. Luar biasa dan luar biadabnya Jokowi. Seekor anjing pun, ya, dia akan sadar, dia tahu yang namanya balas budi. Dan sebagai bentuk pertanggungjawaban saya yang sudah mendukung memilih Joko Widodo menjadi RI 1 selama 2 periode, maka saya pula lah salah satu orang yang akan berada di garda terdepan untuk melawan rezim Joko Widodo. Saya tidak peduli dengan apa yang akan terjadi dengan hidup saya, tapi sebagai bentuk pertanggungjawaban saya kepada rakyat Indonesia, kepada keluarga korban 98, saya akan siap melawan rezim Jokowi dan bangkitnya Orde Baru di negeri ini. Lalu, teman-teman di sini apakah hanya diam dan diam melihat ketidakadilan yang ada di negeri kita? Kita adalah orang-orang yang dulunya mendukung Jokowi. Jadi kita jugalah yang harus bertanggung jawab untuk melawan rezim Jokowi. Kitalah orang-orang yang paling dan sangat bertanggung jawab. Selama ini kita pikir seorang Jokowi itu orang yang baik. Ternyata dia adalah iblis berkedok manusia. Ya, Jokowi adalah iblis berkedok manusia. Dan ternyata martabat, harga diri moral lebih indah. Aduh, mohon maaf. Hello, Kubu 02. Saya sebutin aja deh, si Gibran dan Pak Wowo. Makan gratisnya makan yang apa dulu dong?
minum susu basi, makan gratis, makanan apa dulu? Aduh deh, aduh ya Allah, zaman gini kok makan gratis. Hai, jangan mau dibodoh-bodohin dengan bocah kencur. Bocah kencur yang nggak ngerti apa-apa. Sekolah aja, mohon maaf tanda kutip, mau memimpin negeri terbesar ini. Hai rakyat, sadar kalian, jangan cuma dimakan gratis. Hello, sadar kalian, cerdas. No. Nggak setuju? Tidak setuju. Makan gratis nggak setuju. Makan gratis kami masih sanggup. Namanya kami makan, kami hidup. Kalau kalian setuju dengan makan gratis, karena hidup kalian berarti tergantung oleh kubu 02. Berarti Mantap. kalian bodoh. Mantap. Bodoh. Oke Bu. Oke, jangan. Ibunya semangat banget nih guys. Bu, Lihat surat At-Taubah ayat 14. Allah bilang apa? Qatiluhum, lawan mereka. Betul, kita harus revolusi. Allah yang bilang, yu'adzibumullah, Allah yang akan mengazab mereka. Tapi kita harus turun yang banyak. Turun 2 juta orang. Semua nanti tanggal berapa kita rame-rame turun. Ini perintah Allah. Karena mereka sudah zalim, mereka sudah jahat, maka Allah perintah qatiluhum yu'adzibumullah biaidikum. Allah akan hancurkan mereka, tapi lewat tangan kita. Tangan kita ngapain? Turun ke bawah, kita ikut sama-sama. Ya Rab, aku hadir. Hadir seluruhnya. Umat Islam, umat-umat yang beriman harus hadir nanti tatkala ada, kita akan mengadakan turun ke jalan. Jangan cuma 100.000, 2 juta orang harus turun. Seluruh Indonesia serukan untuk mereka datang. Yu'adzibumullah biaidikum, kemudian wa yuzim, Allah yang akan hinakan mereka. Untuk itu saya sekalian yakinlah bahwa ini perintah Allah dan kita laksanakan sami'na wa ata'na. Insya Allah teman-teman yang ahli IT, teman-teman yang ahli ilmu lainnya lakukan itu. Kita yang punya agama, kita yang dekat dengan Allah, baca doa yang saya sampaikan tadi. Terima kasih. Kami sudah muak dengan pemilu curang. Kami datang ke sini sebagai rakyat sipil bergerak. Kami cinta yang namanya keadilan. Kami cinta namanya perubahan. Kami muak dibohongi, dicurangi. Dengan siapa? Tanyakan sendiri dengan hati kalian. Pengen perubahan, tapi kalau diajak bergerak untuk menegakkan keadilan di kantor KPU itu curang. Saya tanya kepada KPU, 10 ditambah 4 berapa? 10 ditambah 4 berapa? Dia jawab 140 katanya. Goblok enggak? Goblok apa enggak? Tolol apa goblok? Kakunya insinyur, kakunya profesor, tapi diajak debun neraka. Dia mau dengan money dan jabatan yang terjual belikan negara kita oleh siapa? Komunis Cina. Ini fakta. Kalian gak usah takut menyampaikan kebenaran. Kalian gak usah takut. Yang hak katakan hak, batil katakan batil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itulah tadi videonya sejumlah aksi demonstrasi dari umat Kemak. Saya kira memang kalau Mamak turun gunung dan menyuarakan sebuah aspirasi rakyat yang tidak sesuai harapan mereka, apa yang menjadi kelakuan pemerintah, apalagi seorang pelanggar HAM atau yang mempunyai rekam jejak yang sangat buruk, tetapi entah apa yang menjadi dasar Pak Jokowi sehingga Prabowo naik pangkat menjadi bintang 4. Ini kan lucu. Nah, bukan hanya itu, terkait dengan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh 02, atur langsung oleh Pak Jokowi, saya kira sudah jelas. Dan apa yang menjadi suara-suara mak-mak ini adalah suara murni dari rakyat, menyampaikan keluh kesahnya atas apa yang terjadi di negeri kita yang tercipta. Seolah negeri ini adalah milik Pak Jokowi dan keluarganya, dan kita sebagai rakyat Indonesia hanya numpang dan dijadikan babu oleh mereka. Baiklah, saya kira hanya itu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah semangat menyuarakan sebuah kebenaran, mewakili suara rakyat. Semoga sehat selalu dan tetap semangat menyuarakan lawan kecurangan-kecurangan yang ada di negeri ini. Karena tentu
Kita berharap suatu pemimpin yang terlahir dari pemilihan yang jujur dan memang ditentukan oleh suara rakyat, bukan suara goib yang menggelembung begitu saja. Baiklah, saya kira hanya sampai di situ, dan terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah menyempatkan diri untuk menonton. Saya akhiri dengan ucapan wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.